Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadat Alwi dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Islam di Brunei Darussalam. Islam di Brunei Darussalam memiliki tradisi dan kebudayaan yaitu dalam bentuk tari tradisional. Adapun macam tari tradisional tersebut, yang pertama tari adai-adai. Tari adai-adai itu ditarik 4 pasangan pria atau wanita, pria dan wanita, dan tidak menggunakan alat musik, akan tetapi beriringi dengan hentakan tari. Yang kedua yaitu tari aduk-aduk. Tarian ini biasanya dilakukan untuk upacara atau kedayan yang biasanya tarian tersebut memiliki gerakan silat yang menggunakan pakaian prajurit tradisional. Selanjutnya yaitu tarian Jipin. Tarian Jipin ini adalah tarian rakyat Melayu yang diiringi lagu tradisional. Lalu tradisional yang selanjutnya yaitu tari Aulus Jua Dindang. Tari Aulus Jua Dindang ini biasanya dilakukan dengan acara pernikahan, dan kedua pasang tersebut memakai pakaian adat yaitu baju purwang. Tradisi dan kebudayaan Islam Asia Tenggara, tepatnya di Brunei Darussalam, yang selanjutnya yaitu lagu tradisionalnya. Lagu tradisionalnya itu adalah Samalindang Anding Air Pasang Ya Ilahi, Induk Sana Jong Sarat Tudung Dulang Kayum Oya Kayum, Dindang di Dindang Dindang Biku Bidama Dindang Kubima, Induk Anak Indung Bungaku, Rela Mencari Lumut Lunting. Islam di Brunei Darussalam juga memiliki sebuah alat musik, yang alat musik tersebut berbau Islami dan Melayu. Alat musiknya tersebut adalah kulintangan. Kulintangan ini memiliki 8 gong kecil yang fungsinya untuk memulai dalam menggunakan musik canang. Lalu alat musik selanjutnya yaitu ada gonggong. Alat musik gonggong ini biasanya dilakukan sebagai orkestral kulintangan, yaitu penegas dalam sebuah jeda irama musik. Alat musik selanjutnya yaitu gebitang labi. Gebitang labi ini adalah lebih kurang sama dengan alat musik kulintang. Baik, yang selanjutnya yaitu sejarah masuk dan perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Raja Brunei sejak dahulu besar perhatiannya terhadap Islam dan dapat diterima oleh lapisan masyarakatnya. Mereka dapat menerima Islam dengan baik, ditandai dengan sambutan terhadap kedatangan pedagang Arab. Islam masuk di Brunei Darussalam melalui suatu proses yang panjang dan tidak pernah berhenti. Di samping itu, kerajaan Brunei adalah negara Islam yang beraliran Sunni, yaitu Ahlal Sunnah wal Jamaah. Islam berkembang di Brunei karena pihak kesultanan menjadikan Sunni sebagai prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam. Menurut Husain Muttalib, bahwa pihak sultan pernah memperingatkan agar hati-hati terhadap Syiah. Aliran Syiah di Brunei tidak mendapat posisi penting untuk perkembangan, bahkan menjadi ancaman bagi sultan.
Selain itu, yang perlu diketahui juga bahwa Brunei sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan kedua yaitu Sultan Hasanul Bolkiah. Kemudian Sultan ini telah banyak melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan melakukan pembentukan Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama. Majelis ini bertugas menasehati Sultan dalam agama Islam. Usaha lain yang dilakukan yaitu menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya ideologi negara. Untuk itu dibentuklah Jabatan Hal Ehwal Agama yang bertugas menyebarkan paham Islam. Untuk kepentingan penelitian agama Islam pada tanggal 16 September 1985 didirikan Pusat Dakwah yang juga bertujuan melaksanakan program dakwah serta pendidikan pusat dakwah. Atas dasar itu sehingga secara kuantitas masyarakat muslim di Brunei semakin hari semakin bertambah banyak. Yang ketiga yaitu Kerajaan Besar Islam di Brunei Darussalam. Kerajaan Brunei telah ada setidaknya sejak abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Kerajaan ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya pada awal abad ke-9 dan kemudian dijajah lagi oleh Majapahit. Setelah Majapahit runtuh, Brunei berdiri sendiri dan bahkan kerajaan Brunei mencapai masa kejayaannya dari abad ke-15 sampai ke-17. Kekuasaannya mencapai seluruh pulau Kalimantan dan kepulauan Filipina. Kejayaan ini dicapainya terutama pada masa pemerintahan Sultan kelima Bolkiah yang berkuasa tahun 1473 sampai 1521. Masa-masa sesudahnya datanglah Eropa di wilayah ini dan Inggris sebagai negara kuat Eropa di masa itu justru menjadikan Brunei sebagai salah satu basis jajahan sehingga sejak tahun 1888 itu kerajaan Brunei merupakan negara persemakmuran Inggris. Selain Brunei, Malaysia ketika itu juga dikuasai Inggris. Penduduk kedua negara tersebut kemudian bersatu mengadakan perlawanan dan dalam rentang sejarah yang panjang mereka merdeka. Malaysia memproklamirkan kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957 dan ketika itu Brunei masih dinyatakan gabung dengan Malaysia. Setelah kemerdekaannya, keadaan Malaysia belum begitu stabil karena terutama pada tahun 1960-an orang-orang Cina sering konflik dengan masyarakat Melayu. Malaysia dan Brunei yang berpendudukan Melayu berusaha keras mengamankan negaranya. Pada akhirnya setelah benar-benar aman, maka Brunei memisahkan diri dengan Malaysia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 4. Sosial, politik, dan hukum di Brunei Darussalam. Brunei menerapkan konsep Melayu Islam Beraja, yang bermakna suatu sistem tradisi Melayu yang telah lama ada dengan Islam, sebagai panduan dan tuntunannya sebagai falsafah negara yang kemudian menjadi pedoman hidup penduduk Brunei hingga kini. Sistem politik yang berlaku di Brunei adalah monarki absolut, di mana kepala negara juga menjadi kepala pemerintah, dan di negara ini tidak ada lembaga legislatif dan pelaksanaan pemilu. Negeri yang berpenduduk mayoritas muslim ini menjadikan kepala negaranya sekaligus pemimpin Islam. Dengan kata lain, Sultan menjabat sebagai kepala negara sekaligus merangkap ketua lembaga keagamaan yang mengatur lalu lintas kehidupan beragama dan dibantu oleh mufti atau ulama. Sementara itu, lembaga eksekutifnya terdiri dari Perdana Menteri dan dibantu oleh 12 kementerian. Problematika Islam di Brunei Darussalam. Dalam deklarasi kemerdekaan tahun 1984, Sultan Hasanul Bolkiah memproklamasikan bahwa Brunei akan untuk selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Gagasan untuk menjadi demokratis dapat diperdebatkan karena Brunei tidak pernah melakukan pemilihan umum, tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat, tidak ada golongan oposisi yang terorganisir, dan diatur oleh kekuasaan khusus secara konstitusional. Tidak pandai berbuat salah sama ada atas sifat pribadi atau resmi, terdapat pada pasal 84B. Dan adalah Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Keuangan atau Keuangan,
urusan luar negeri dan perdagangan, panglima polisi dan tentara, pemimpin agama resmi atau ketua agama resmi. Pasal 3 ayat 2, yaitu Islam dan dianggap sebagai pemimpin umat Allah di bumi atau khalifah dan pemimpin orang-orang yang beriman di Brunei Darussalam. 6. Perkembangan Brunei Darussalam sampai sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan ke-9, Sultan Hassanal, berbagai institusi pemerintah yang didasarkan pada hukum Islam, Sultan Hasan meyakini bahwa agama memiliki peran sangat penting dalam mengarahkan kebijakan pemerintahan sebagai landasan hukum pemerintahan antara tahun 1893 sampai 1984. Brunei menjadi jajahan Inggris. Meski beberapa wilayahnya lepas, Islam terus berkembang di negara. Bahkan pada tahun 1959 di bawah pemerintahan Sultan Omar Ali Sharifuddin, Brunei Darussalam mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi negara. Negara Brunei Darussalam merdeka sebagai negara Islam di bawah kepemimpinan Sultan Hassanul Bolkiah. Setelah merdeka, Brunei menetapkan Islam sebagai landasan bernegara dan politiknya. Hal itu diwujudkan dengan didirikannya berbagai lembaga yang selaras dengan tuntutan syariat Islam. Pemerintah Kesultanan Brunei mendirikan pusat kajian Islam yang ditujukan untuk kepentingan penelitian agama Islam. Pusat kajian Islam tersebut didirikan pada 16 September 1985. Pusat dakwah itu memiliki tanggung jawab melaksanakan program dakwah dan pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas, juga sebagai pusat pameran perkembangan dunia Islam. Setiap hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad, Nuzul Quran, dan Isra Mi'raj, pemerintahan Brunei selalu menyelenggarakan perayaan yang meriah. Selain itu, pendidikan Islam di Brunei Darussalam menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam pengembangan Islam di sana. Namun hal itu dilakukan dengan sangat hati-hati supaya antara proses pengembangan Islam dan jalan pemerintahan berlangsung seimbang. Hingga saat ini Brunei Darussalam menjadi satu-satunya negara yang berlandaskan hukum. 7. Sistem pemerintahan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasarkan hukum Islam dengan sultan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dibantu Dewan Penasehat Kesultanan dan berbagai menteri. Sultan Hassanul Bolkiah adalah sultan memangku jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kesultanan Brunei berdiri di abad ke-15 Masehi, diturunkan dari sultan ke sultan lain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dilihat dari status sosial ekonomi masyarakatnya, Brunei merupakan negara kaya berkat sumber daya alamnya seperti minyak bumi dan gas alam. Fasilitas umum seperti telepon, air, listrik, angkutan umum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Tidak ada kewajiban penduduk membayar pajak perorangan dan hanya membayar pajak bagi perusahaan atau minyak. Kehidupan secara ekonomi dipenuhi melalui impor baik makanan maupun alat elektronik seperti Singapura, Malaysia, Indonesia, termasuk Jepang, Amerika, dan Inggris. Ekspor andalan adalah minyak bumi dengan tujuan Amerika, Singapura, dan Korea dengan surplus devisa sangat besar. Setelah Brunei merdeka tahun 1984, Brunei dipimpin Sultan Hassanul Bolkiah Muizzuddin Wadaulah Sultan ke-19. Tahun 1991, Sultan menerapkan MIB atau Melayu Islam Beraja atau Kerajaan Islam Melayu sebagai ideologi negara. Tujuannya agar masyarakat
setia pada rajanya, melaksanakan ajaran dan hukum Islam serta menjadikannya sebagai pedoman hidup, dihubungkan dengan karakteristik dan sifat bangsa Melayu sejati termasuk menjadikan bahasa Melayu bahasa utama. Penduduk Brunei mampu mengatasi keragaman yang ada. Keragaman etnik Melayu meliputi Melayu lokal, dusun, Murut, Kedayan, Bisaya, dan etnik Melayu dari Indonesia. MIB atau Melayu Islam Beraja dasarnya berkaitan erat dengan evolusi, adat istiadat dan tradisi Melayu Brunei serta acara upacara keagamaan yang banyak tertera dalam kalender Muslim yang memberikan wawasan tentang bagaimana caranya ideologi nasional diungkapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 8. Konsep toleran di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dalam mengatur kehidupan beragama menerapkan konsep beragaman yang moderat atau moderation religious practice karena konsep yang ekstrim atau cenderung menghalalkan penggunaan cara kekerasan sebagaimana dianut. Wahhabisme sering digambarkan sebagai aliran pemikiran dan mazhab paling tidak toleran dalam Islam yang berusaha dengan cara apapun termasuk kekerasan untuk pengembangan dan penerapan Islam murni. Mereka anggap sebagai Islam yang paling benar tidak dapat diimplementasikan di negara tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.